Izinkan saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan salam dari gereja yang saya gembalakan, dari para pemimpin, kepada gereja Betani dan juga kepada para pemimpin di tempat ini. Yang jelas gereja Betani sudah kami doakan dan kami doakan agar terus Tuhan memberkati gereja ini, terus menjadikan gereja ini sebagai terang dan gereja ini terus berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tanda dari Tuhan. Ya, tanda dari Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk kita membaca Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kalau sudah temukan, mari kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan berbunyi, dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uziah, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syiar Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut. Dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabael sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh-sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biar itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkata Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakannya Immanuel. Selamat dan berbahagia bagi saudara yang baca firman Tuhan, yang merenungkan dan yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema khotbah saya berjudul Tanda dari Tuhan. Satu tanda itu adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Misalnya begini, kalau Anda pergi dari Surabaya mau ke Jakarta, Anda perlu memperhatikan tanda-tanda rambu lalu lintas. Sehingga Anda bukan saja bisa nyaman dalam perjalanan, Anda bisa sampai ke kota Jakarta dengan selamat. Saya pernah satu kali, dulu waktu zaman belum ada Google Map, ya, puluhan tahun yang lalu, saya pernah pergi dari Jakarta ke Cirebon, saudara. Saya nggak memperhatikan tanda, saudara. Ya, waktu itu pas, kalau tidak salah itu pengen dekat Lebaran lah begitu. Singkat cerita, apa yang terjadi, dari Jakarta ke Cirebon itu 26 jam. 26 jam, bro. Macet, saudara. Karena saya nggak memperhatikan tanda-tanda, sebenarnya ada jalur-jalur khusus yang memang sudah disediakan untuk mobil-mobil kecil lewat situ, saudara. Dan saya nggak memperhatikan, akibatnya apa, saudaraku?
Akibatnya akhirnya saya nggak jadi khotbah di kota Cirebon karena kemacetan yang amat luar biasa. Saudara, dalam kehidupan kita, Tuhan juga sebenarnya memberikan tanda-tanda kepada kita. Bahwa tanda itu bukan saja supaya saudara bisa mencapai sebuah tujuan yang Tuhan inginkan. Bahwa tanda yang Tuhan berikan itu juga bisa memberikan keselamatan di dalam sebuah proses perjalanan hidup saudara. Tanda dari Tuhan. Kita akan belajar, saudaraku, bagaimana Tuhan memberikan tanda kepada seorang raja yang bernama Ahaz. Saya akan mengajak untuk kita baca kembali lagi di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Di situ firman Tuhan berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini merupakan sebuah berita nubuatan tentang Mesias. Nanti pada tanggal 25 Desember kita akan bersama-sama merayakan akan kelahiran Yesus Kristus sebagai Mesias. Penggenapan dari Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 ini. Saudaraku, di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 ini, saudaraku, ada sebuah kata yang sangat penting, yaitu pertanda. Oath itu di dalam bahasa Ibrani-nya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada 3 hal yang kita akan pelajari dari 3 tanda yang Tuhan berikan kepada Ahaz. Yang pertama, saudaraku, ini merupakan tanda pengalihan. Sama-sama kita katakan apa, saudaraku? Tanda pengalihan. Sekali kita katakan dengan keras, 1, 2, 3, apa, saudaraku? Tanda pengalihan. Saudara, saya punya seekor anjing pom yang sangat kecil. Anjing pom ini, saudaraku, bukan saya peroleh dengan cara membeli. Anjing pom ini, saudaraku, adalah anjing yang ditemukan oleh seorang satpam di perumahan kami. Dan anjing pom ini, saudaraku, itu bulunya sudah hancur, saudara. Singkat cerita, akhirnya itu diadopsi oleh anak saya. Dan kemudian, saudaraku, anjing pom ini dipelihara sedemikian rupa, diobatin ke dokter, dikasih vitamin dan sebagainya. Sampai akhirnya dia memiliki bulu yang lebat lagi, saudaraku. Waduh, itu cantik dan lucu sekali, saudara. Tetapi anjing saya ini, saudaraku, memiliki semacam semacam ketakutan, khususnya, saudaraku, ketika lagi sedang ada hujan. Ketika ada petir besar, saudaraku, itu anjing saya, saudaraku, bisa takut sedemikian rupa, gemeteran, saudaraku, sampai masuk ke dalam kolong meja atau kolong bangku, saudara. Ketakutan sampai seperti itu, saudara. Setelah akhirnya saya kadang-kadang panggil dia, namanya Kimi, saudara. Kimi, sini Kimi. Ya, saya kasih tanda, saudara. Jadi tangan saya begini, saudara. Lalu kemudian saya lihat dia waktu di kolong, saudara, dia lihat saya bilang, ayo Kimi sini. Saya peluk dia, saudara. Waktu saya peluk dia, saudara, saya pegang dia begitu gemeteran sekali, saudara. Ketika saya peluk, saudaraku, walaupun hujan badai, petir berlangsung, saudara. Tiba-tiba gemetarnya bisa hilang. Dia mulai lagi bisa begitu lagi, saudara. Senang lagi, saudara. Saudara tahukah, saudara? Tuhan memberikan sebuah pertanda. Ini merupakan sebuah bentuk pengalihan, saudara. Saudaraku, di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa Inggris, khususnya di dalam isi Inggris dan di dalam King James Version, yaitu kata sesungguhnya diterjemahkan dengan kata look dan kemudian behold. Ya, di dalam isi Inggris berkata seperti ini, so the Lord himself will give a message to you. Look, the virgin will become pregnant. She will have a son and she will call his name Immanuel. Di dalam King James Version versi Light, aku dikatakan begini, therefore the Lord himself shall give you a sign, dan kemudian dikatakan, behold. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan lagi sedang berkata kepada Ahaz lewat Nabi Yesaya, lihat, jangan pandang situasi, jangan pandang keadaan yang lagi sedang berkecamuk pada saat itu, saudara. Saudara, kalau kita membaca secara konteks,
Pengalihan ini adalah sesuatu yang sangat penting buat Ahaz. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 7 ayat yang kedua, dikatakan begini saudaraku. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan. Saudara begini, Anda kalau takut itu wajar saudaraku. Takut itu adalah merupakan satu respon perasaan yang ada di dalam diri saudara ketika ada bahaya mengancam. Jadi itu adalah sesuatu yang sebenarnya normal-normal saja. Karena dengan ada perasaan takut saudaraku, kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi persoalan-persoalan yang sedang berhadapan dengan kita. Tapi begini saudaraku, kalau yang namanya takut sampai gemetar, saudaraku ini sini dipakai kata gemetar. Artinya apa saudaraku? Dia itu betul-betul sudah lumpuh. Dikuasai oleh ketakutan sedemikian rupa saudaraku. Sampai dia nggak bisa lagi berpikir, sampai dia tidak lagi bisa bertindak, sampai dia tidak lagi bisa memiliki sebuah ide untuk menghadapi sesuatu yang berbahaya di depannya. Alias putus asa, alias menyerahkan diri pada bahaya itu, alias bunuh diri, saudara. Itu adalah sebuah ketakutan yang Tuhan tidak inginkan terjadi. Bukan saja untuk Ahaz, tapi juga untuk saudara dan saya. Saudara, kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 7 ayatnya yang keempat. Di situ memakai sebuah gambaran sastra yang lebih menjelaskan bagaimana kalutnya hati dari Ahaz. Yesaya pasal 7 ayat 14 berkata seperti ini. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggal tenang. Dikatakan begini, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Jadi aku ada takut dan ada kecut. Jadi aku takut sekali lagi, it's okay. Oke, jangan ya. Tetapi jangan sampai masuk kepada kecut. Apa itu kecut, saudara? Saku kecut di situ di dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata carah. Ini menarik sekali saudaraku ya. Di dalam bahasa Yunani juga ada kata carah. Carah itu dalam bahasa Yunani itu artinya sukacita. Tapi kalau carah di dalam bahasa Ibrani ini negatif saudaraku. Itu artinya terbakar. Kebakaran, terbakar habis. Jadi kecut itu mempunyai arti begini saudaraku. Ada sebuah benda yang kemudian terbakar sampai akhirnya benda itu menciut. Sehingga benda itu kehilangan bentuk aslinya. Sehingga benda itu tidak lagi bisa enak dilihat, elok dilihat, enak didengar. Benda itu betul-betul kehilangan keasliannya. Sungguh ketika Tuhan berkata kepada Ahaz melalui Nabi Yesaya. Tuhan lagi bilang kepada Ahaz, jangan takut, jangan kecut hatimu. Maksudnya begini, jangan sampai nanti orang lain melihat dirimu kehilangan identitasmu sebagai umat Tuhan. Kehilangan imanmu, kehilangan pengharapanmu. Kehilangan tentang pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Sehingga orang lain melihat dirimu bukan lagi umat Tuhan. Bukan lagi orang yang dilindungi oleh Tuhan. Tapi orang yang penuh dengan ketakutan. Orang yang tidak punya pengharapan. Jadi saudara, ini dalam situasi yang sangat-sangat genting sekali. Dan Tuhan berkata, pandanglah aku, lihatlah aku. Kenapa kamu harus lihat di sekitar kehidupanmu? Saat itu saudara, pada tahun 750 sebelum Kristus, itu Israel terbelah dua, saudara, yang utara dan yang selatan. Yang utara itu ada 10 suku, yang selatan itu 2 suku, suku Lewi dan suku Yehuda. Suku Lewi suku bukan suku yang memang dilatih untuk berperang.
Suku Lewi, itu adalah merupakan sebuah suku yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani di bait Allah. Dan tinggal suku Yehuda. Saudara tahu, kerajaan Israel Utara, mereka ingin menghancurkan Yehuda 10 lawan 1, saudara. Saya bisa bayangkan 10 lawan 1 ini dikeroyok, saudara. Bukan saja 10 lawan 1, ini kerajaan Israel Utara nggak cukup, saudara. Dia bekerja sama dengan Raja Aram, memakai kekuatan tentara Raja Aram, bekerja sama untuk membumi hanguskan Yehuda. Sekarang Anda bisa tahu situasi genting saat itu, saudara. Sekarang Anda bisa paham kenapa Tuhan bilang jangan kecut. Takut sih boleh, tapi jangan sampai kecut. Takut itu normal, tapi tidak normal kalau sampai ketakutan itu menghilangkan identitasmu sebagai orang percaya. Menghilangkan identitasmu sebagai orang yang beriman. Menghilangkan keyakinanmu kepada firman Tuhan. Menghilangkan keyakinanmu kepada janji-janji Allah. Tapi sayang, saudaraku, Raja Ahaz lebih memilih untuk kecut. Dan dia akhirnya melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak sesuai sebagai umat Tuhan. Apa yang dilakukan waktu itu ketika Raja Ahaz melihat 10 suku ditambah dengan Aram, pengen gebukin dia, saudaraku. Dan kemudian dia minta tolong Raja Asyur. Adalah raja penyembah berhala, saudara. Minta tolong, saudara. Melakukan tindakan-tindakan yang abnormal. Saudara bisa bayangkan, saudaraku, ini Raja Asyur, ya, demi untuk mendapatkan pertolongan dari Raja Ahaz, Raja Ahaz, demi mendapatkan pertolongan dari Raja Asyur, si Ahaz ini pergi ke bait Allah. Lalu apa yang dilakukan, saudaraku? Itu perkakas bait Allah yang dalam bentuk emas, dalam bentuk perak, itu diambil semuanya, saudara. Dan kemudian perkakas ini dipersembahkan kepada Raja Asyur demi supaya Ahaz ini dapat dukungan dari Asyur. Ini merupakan sebuah tindakan yang udah unlogic, yang udah gak bisa masuk akal dari umat Tuhan. Dia lupa akan Tuhannya. Bahkan dia melakukan hal-hal yang betul-betul menjijikkan, saudara. Perkakas bait Allah diambil. Saudara, saya tidak tahu apakah Anda punya pengalaman seperti yang dialami oleh Ahaz. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan ekonomi keluargamu. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan pergumulanmu dengan keluarga. Pasti ada hal yang menakutkan tentang anakmu, tentang masa depan. Saya juga dengar, saudaraku, dari pemimpin-pemimpin gereja saudara, khusus dari gembala sidang Anda, Pak Aswin. Ada ketakutan-ketakutan yang lagi sedang dihadapi oleh beliau. Waktu saya mendengarkan apa yang diceritakan, saya katakan begini, apa yang dialami oleh Pak Aswin juga saya alami saat ini, mungkin dalam bentuk yang berbeda, di kota yang berbeda. Saya dengan beliau sama-sama sebagai gembala. Ada rasa takut. Pak Aswin, saya ingin katakan kepada saudara, sahabatku, rekan kekasihku, takut itu adalah sesuatu yang normal. Tapi jangan sampai ketakutan. Takut itu adalah sesuatu yang normal. Saya paham, saya mengerti. Tapi jangan sampai bertindak jauh berkelebihan. Sehingga kita melupakan diri kita sebagai seseorang Kristen. Yang memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dahsyat. Saudara, banyaklah berdoa untuk para pemimpin-pemimpin rohanimu di tempat ini. Karena pencobaan yang namanya kecut itu lagi sedang berusaha menghancurkan kepemimpinan.
Dan kalau itu hancur, saudaraku, maka rakyat pun, jemaat pun juga akan rusak. Saudara. Firman Tuhan tadi kita dengar, Ahaz takut dan rakyatnya pun juga takut. Saudara, jemaat itu adalah gambaran dari para pemimpin. Doakanlah mereka supaya dalam situasi yang penuh dengan tantangan ini, mereka mendapatkan kekuatan di tengah pergumulan. Dan ketika mereka tegak berdiri, jemaat pun juga tegak berdiri. Ketika pemimpin tegak berdiri, jemaat tegak berdiri. Ketakutan dihalaukan, identitas kita sebagai orang percaya tetap dapat dilihat oleh orang. Dan nama Tuhan dipermasyurkan di tengah-tengah kesulitan kita, saudara. Saudara, mari bersama-sama. Apa yang Tuhan lakukan kepada Ahaz? Ada tanda pengalihan. Ada banyak suku yang Tuhan berikan kepada kita sebagai tanda-tanda pengalihan. Doa. Ketika saudara lagi sedang menghadapi pergumulan, banyak berdoa. Apalagi saudaraku, kitab suci. Tuhan berikan kepada kitab suci Alkitab, bukan saja untuk dibaca, direnungkan, dihidupi, dipercayai. Apalagi saudara, pengalaman-pengalaman hidup kita. Saya gak percaya suku bahwa setiap kita punya tanda-tanda yang pernah saudara alami. Ketika saudara menghadapi masa-masa yang sukar, kadang-kadang kita perlu melihat ke belakang, saudara. Bukan melihat kerusakan hidup kita. Bukan melihat kegagalan kita. Tapi melihat tanda-tanda keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, saya rindu kita belajar satu prinsip yang sangat penting. Kenapa Tuhan berikan sebuah tanda untuk mengalihkan perhatian kita dari masalah. Tuhan ingin katakan kepada saudara dan saya, bahwa aku lebih besar dari masalah hidupmu. Bahwa aku lebih besar dari kesulitan ekonomimu. Aku lebih besar, aku lebih berdaulat. Saya berdoa, saudaraku. Mari bersama-sama kita mengikuti pengalihan Tuhan. Supaya kita tidak bertambah susah, sukar, dan menjadi orang Kristen yang abnormal. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku, yang kita bisa pelajari. Oath itu tanda, pertanda, itu mempunyai arti tanda keajaiban. Ya, tanda keajaiban. Saudaraku, kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 7, ayat yang ke-11 dan 12, saudaraku, kita menemukan juga ada kata oath yang sama. Yang ada di dalam ayat 14, juga ada di dalam ayat yang ke-11. Di situ firman Tuhan berkata, mintalah suatu pertanda. Itu dipakai kata oath, kata yang sama juga. Minta pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau suatu dari tempat tertinggi yang di atas. Ayat 12. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. So, Tuhan tahu nih, Ahaz akan apa? Akan menjadi orang yang abnormal, akan menjadi orang yang gila nih. Jadi rupanya menyampaikan firman kepada Ahaz itu nggak cukup. Lalu Tuhan mengintervensi dan bilang kepada Ahaz melalui Nabi Yesaya, kamu minta dah. Kamu mau minta tanda apa? Mau mujizat apa? Apakah mujizat yang dari dunia orang mati? Apakah mujizat yang dari tempat yang tertinggi di atas? Suatu ayat 11 ini, itu dalam bentuk merisim. Sastranya, saudara, dalam bentuk merisim. Merisim itu artinya begini, saudara, ini merupakan sebuah kontras dari A sampai Z, itu kontras. Artinya begini, saudara, ketika Tuhan berkata dari bawah dan dari atas, maksudnya begini,
Kamu minta mulai dari A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa C, bahkan sampai ke Z. Itu maksudnya. Jadi semuanya, kamu minta apa saja. Apakah kamu ingin minta api lagi dari langit turun, seperti waktu bangsa Israel keluar dari Mesir? Apakah kamu ingin yang namanya tiang awan juga turun? Apakah kamu ingin juga menyaksikan bagaimana bumi itu bisa bergempa dan kemudian terbelah? Apakah kamu ingin melihat ada sebuah orang yang sudah mati dan sudah dikubur, dibangkitkan kembali? Tuhan tawarin Ahaz. Karena Ahaz ini sudah nggak normal. Tuhan sampai mengintervensi sedemikian rupa, saudara. Supaya Ahaz sadar ketidakabnormalannya di dalam imannya. Tuhan tantang, saudara. Saudara bisa bayangkan? Ini kelihatannya Tuhan nih, kalau saya coba lagi sedang menyelami suasana hati Tuhan nih waktu saya baca ini. Dia tuh lagi sedang, aduh ini Ahaz, ini anakku, aduh kamu ini kok aduh nakal. Saya sudah kasih firman, saya sudah bilang ayo lihat aku, tapi kamu juga mau pergi ke Asyur. Udah sini deh, kamu mau minta apa sih sama aku? Kamu mau minta mujizat apa? Aku kasih. Sampai begitu loh saudara Tuhan. Tapi tahu gak saudara apa jawaban Ahaz? Saya waktu membaca jawaban Ahaz, banyak orang berpikir, wih ini sangat rohani sekali ya. Ahaz bilang begini, ayat 12. Pasal 7 ayat 12. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Jadi saudara, dia tidak mau meminta dan aku tidak mau mencobai Tuhan. Keren gak saudara jawabannya? Kan firman Tuhan bilang begini, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya kan saudara ya? Sangat rohani sekali. Saya ingin katakan begini saudaraku. Ini bukan jawaban yang sangat rohani. Ini jawaban yang muncul dari seseorang yang sudah meninggalkan Tuhan sedemikian jauhnya. Saudaraku, kalau kita bicara tentang tanda dan taat, ada 4 jenis orang di dalam kitab suci, saudara. Coba nanti saudara cek baik-baik. Tanda dan taat. Saudara termasuk dalam golongan yang mana? Yang pertama, tidak ada tanda tapi mau taat sama Tuhan. Dia nggak pernah mengalami mujizat. Dan dia nggak pernah ditawarkan mujizat. Nggak ada tanda-tanda yang ajaib dalam hidupnya. Tapi dia mau taat sama Tuhan. Anda tahu siapa tokohnya di Alkitab? Banyak. Salah satu yang saya sebutkan, janda miskin. Ada seorang janda miskin, saudaraku. Dia miskin. Gak ada. Dia gak mengalami mujizat dalam soal ekonomi. Dia miskin. Dia susah. Tapi dia punya 2 peser uang, saudara. Yang itu adalah uang untuk makanan dia satu hari itu. Dia bawa. Dia cemplungin ke dalam kantong kolektor di bait Allah. Cering. Dia mau taat. Memberikan persembahan. Walaupun tidak ada mujizat. Saya ulangi lagi. Dia taat memberikan persembahan. Walau tidak ada mujizat. Saudara, golongan ini bukan. Golongan yang kedua. Ada tanda. Dan kemudian menjadi taat. It's okay. Normal saudara. Ada tanda dan menjadi taat. Dia mendapatkan mujizat, misalnya dalam usaha, di dalam kesehatannya, dia mendapatkan mujizat. Ketika dia mengalami Tuhan, lalu bilang, Tuhan aku mau taat. Di Alkitab saku ada tokoh, ada tanda, lalu taat. Siapa namanya saku? Maria, ibunda dari Yesus. Ibunda jasmaninya.
Saudaraku, Maria penuh dengan ketakutan. Dan Tuhan bilang kepada Maria, kamu lihat Elizabeth, kamu punya bibi, kamu punya anti. Dia sudah tua, gak mungkin hamil. Toh dia akhirnya hamil juga di masa tuanya. Seorang wanita yang mandul, yang sudah tua, itu ada mujizat. Maria mendapatkan kekuatan dan dia taat. Jadi saudara, ada tanda, ada mujizat, kemudian ada ketaatan. Saya pengen tanya, Anda masuk yang mana? Enggak ada tanda, tapi taat. Yang kedua, ada tanda, lalu menjadi taat. Sampai sini saya pengen tanya, apakah Ahaz masuk dalam dua golongan ini? Enggak, saudara. Jenis yang ketiga, ada tanda, tapi tidak mau taat. Dikasih tanda loh, tapi tidak mau taat. Anda tahu di Alkitab siapa tokohnya? Petrus. Tuhan ingatkan Petrus. Nanti akan ada tanda tuh. Ada ayam berkokok 3 kali. Dikasih tanda. Tuhan sudah kasih apa yang terjadi ke depan nanti tentang Petrus. Tapi Petrus taat gak? Dia tetap dikuasai ketakutan. Dia menyangkal Yesus. Itulah Petrus. Saya pengen tanya, apakah Ahaz masuk dalam golongan ini, saudara? Bangsa Israel itu adalah bangsa yang paling banyak mengalami tanda dari Tuhan. Kalau kita mempelajari di dalam kitab suci, saudara, minimal itu ada 6 tanda bangsa Israel mengalami. Yang pertama adalah tanda ajaib, mujizat secara umum menunjukkan tindakan Allah yang mengagumkan seperti masa penciptaan dan tidak ada dari tidak ada menjadi ada, dari benda mati menjadi manusia. Tanda indikator atau bukti bahwa Allah berdaulat atas alam semesta, manusia dan iblis itu Ayub. Tanda perlindungan dari bahaya yang menyakitkan. Itu Nabi Daniel di Goa Singa. Tanda ajaib menunjukkan pada penebusan penyelamat umat Israel dari perbudakan Mesir. Oh, ada 10 tulah dihajar itu Mesir, saudara. Tanda penghukuman buat kejahatan manusia yang melampaui batas atau keras kepala. Dan tanda perjanjian Tuhan buat umatnya. Saudaraku, Ahaz tahu nggak ada tanda-tanda ini, saudara? Tahu banget. Buat saya begini, saudaraku, ketika saya mendalami kehidupan Ahaz. Ahaz adalah seseorang yang bukan masuk pada golongan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Dia masuk pada golongan yang keempat. Tidak perlu tanda dan tidak perlu taat. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Sebab kalau Tuhan kasih tanda ke Ahaz, ujungnya apa? Ahaz ini orang pintar loh. Kalau Tuhan kasih mujizat, kalau Tuhan kasih tanda-tanda ajaib buat Ahaz, Ahaz ini orang pintar, saudara. Maka saya mesti taat sama Tuhan. Itulah sebabnya saudara, dia dengan bahasa yang sangat rohani, dia bilang begini, aku gak mau mencobai Tuhan. Sebenarnya saudaraku, di balik itu tidak ada ketulusan dalam hatinya. Sebenarnya begini, dia tidak mau taat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin tanya sama saudara. Saudara masuk pada golongan yang mana? Kalau hidupmu hancur bukan karena Tuhan tidak menolongmu, tapi engkau sendiri yang menjauhkan diri dari Tuhan dan melarikan diri dari Tuhan. Jangan menjadi seperti Ahaz. Yang keempat, saudara. Yang ketiga. Yang ketiga, tanda, saudaraku ya. Ini adalah tanda kasih karunia. Sama-sama katakan apa, saudaraku? Yang ketiga apa? Tanda kasih karunia. Yang pertama itu adalah tanda pengalihan.
Yang kedua itu adalah tanda mujizat. Udah dialihkan lewat firman, memandang Tuhan dan sebagainya. Tetapi suatu Ahas tetap gak mau, masih dalam ketakutan. Tuhan kasih mujizat. Dan Tuhan tanya, dia kagak mau. Ketika gak mau, Tuhan yang tawarin kamu mau tanda apa. Dan tanda yang ketiga ini suatu, itu merupakan sebuah bentuk intervensi Tuhan dalam sejarah umat Israel. Dan intervensi Tuhan dalam sejarah kehidupan kita. Tanda kasih karunia. Apa yang dimaksud dengan tanda kasih karunia? Saudara akan bisa memahami yang namanya kasih karunia. Saya selalu mendefinisikan kasih karunia begini. Adalah sesuatu yang sebenarnya engkau tidak layak engkau terima dari Tuhan. Dan Tuhan memaksanya supaya Anda menerimanya. Anda enggak layak untuk menerimanya, mendapatkannya. Tuhan memberanikan diri menabrak saudara supaya saudara tahu apa itu namanya kasih karunia. Saudara, kita akan bisa memahami betapa dalamnya kasih karunia kalau kita coba sedikit aja kita mempelajari tanda kasih karunia ini dalam kata Immanuel. Kata Immanuel itu kata itu artinya dekat, bersama, melekat, dan El itu Allah. Maka Immanuel itu sering diterjemahkan Allah menyertai kita. Allah menyertai Ahas. Ahas yang seperti apa, saudara? Menarik kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang pertama. Di situ firman Tuhan berkata, dalam zaman Ahas bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel maju berperang melawan kota itu dan seterusnya. Kemudian kita baca lagi ayat 13. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarlah hai keluarga Daud. Orang Israel itu kalau dengar kata Daud, kagum saudara. Dan keluarga Daud ini terdiri dari Ahas, kemudian papanya Yotam, kemudian kakeknya yang bernama Usia. Saudara tahu siapa itu kakeknya dari Ahas? Yang bernama Usia. Usia itu saudaraku memimpin kerajaan waktu umur 16 tahun. Dia memimpin 52 tahun. Dan Tuhan sangat memberkati Yehuda. Saudara. Diberkati secara berkelimpahan. Saudara, Usia adalah seseorang yang sangat pandai dalam mengatur strategi militer. Saudara, selama dia memimpin bangsa Israel, dia berhasil membangun sebuah kekuatan militer. Dia diberkati oleh Tuhan. Tapi sayang saudara, dia satu kali melakukan sebuah tindakan yang sebenarnya sepele. Dia melakukan semacam mengambil sebuah dupa, saudara, yang sebenarnya itu merupakan tugas imam, tapi dia mengambilnya. Dan itu merupakan pelanggaran berdasarkan hukum Musa. Dan akhirnya Usia meninggal karena lepra atau kusta. Kecil gak dosa saudaraku? Kecil. Dan Usia punya anak yang bernama Yotam. Saudara, Yotam adalah raja yang baik, saudara. Baik. Tapi sayangnya, Raja Yotam, ayah dari si Ahas ini, adalah seseorang yang baik. Dia sembahyang, dia beribadah. Tapi dia adalah seorang raja yang tidak mau menyingkirkan penyembahan berhala di Israel waktu itu. Sekarang saudara melihat dosanya dari kecil, dari kakeknya, kemudian turun ke bawah menjadi lebih besar. Kalau yang pertama cuma hanya membakar ukupan. Yang kedua saudaraku, si Yotam, ya ayah dari Ahas, baik sih beribadah gitu loh, tapi nggak mau membereskan penyembahan berhala. Dibiarkan saudara. Lalu kemudian turun ke Ahas. Lebih gila lagi saudara. Ahas bukan saja kayak papanya ya, kayak kakeknya gitu loh.
membakar ukupan. Itu perkakas bait Allah diambil, saudara. Lebih mengerikan suatu Ahaz ini bahkan dia menyembah, dia memberikan anaknya sebagai korban yang hidup untuk dibakar sampai mati. Di depan dewa Moloch. Lihat saudara, dari dosa kecil makin besar dan makin membesar. Kita belajar apa saudara? Kita jangan pernah berpikir saudara, dosa yang kau lakukan itu tidak turun ke bawah. Dan kalau turun ke bawah, kualitasnya makin besar. Turun lagi ke cucumu, makin lebih mengerikan. Dan saudara tahu, dalam situasi seperti inilah kata Immanuel diberikan. Saya bilang kalau saya jadi Tuhan, saya buang ini Ahaz. Saya tinggalkan Ahaz. Saya bumi anguskan itu Yehuda, saudara. Saya akan cari bangsa Indonesia, orang Sunda, orang Jawa. Untung Tuhan bukan Hengki Setiawan. Kalau Hengki Setiawan habis tuh Ahaz, saudara. Dalam situasi kayak begini, saudara. Tuhan kata Immanuel. Kita belajar apa dari sini, saudara? Itulah kasih karunia. Orang yang begitu rusak. Bibit bebet bobotnya itu begitu rusak. Tapi Tuhan tetap mau mendampingi. Kalau Anda punya hati Tuhan, anak kita bisa rusak, saudara. Tetap dampingi mereka. Tetap berdekatan sama mereka. Tuhan berkasih karunia. Bukan saja pada zaman Raja Ahaz. Tapi sampai pada saat Yesus datang. Matius 1 ayat 21 firman Tuhan berkata seperti ini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Saudara tahu, Tuhan tetap menyertai bukan saja waktu zaman Ahaz. Di dalam Yesus, firman Tuhan berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang menarik begini saudara. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 9 tentang silsilah keturunan Yesus. Ada 3 nama raja yang disebutkan itu menjadi nenek moyang dari Yesus. Saya akan bacakan Matius pasal 1 ayat 9. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. 3 raja yang brengsek ini saudara. Diberikan ruang untuk apa? Kasih karunia Allah mengalir. Sampai pada titik ini saudara. Saya ingin simpulkan khotbah saya dengan core of Christianity. Degup jantung daripada kekristenan. Jantung kekuatan dari kekristenan bukan terletak pada kekuatan kita yang mengasihi Tuhan. Namun terletak dari kekuatan Tuhan dalam mengasihi kita yang rapuh. Kekuatan kasih Tuhan inilah yang menjadi alasan sejati satu-satunya untuk kita bangkit dari kegagalan. Kalau saya coba ingin kontekstualisasikan dengan gereja Betani. Jantung kekuatan dari gereja Betani bukan terletak pada kekuatan alat musiknya, kekuatan pemimpinnya, kehebatan bangunannya, kehebatan kau angkat tangan, pujiannya dengan vokal yang bagus. Bukan terletak dari itu. Tapi kekuatan gereja Betani terletak dari kekuatan Tuhan
yang mengasihi gereja ini, dan mengasihi para pemimpin saudara, dan mengasihi kita semua. Itulah sebabnya kalau kita gagal, kalau kita rapuh, jangan ada di situ terus. Ayo kita bangkit. Karena dia mengasihi kita dan dia tidak pernah menyerah dengan hidup kita. Bangkit saudara. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa.